Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cara Gue. Pada kali ini kita bincang santai kembali bersama Bang Ihwan Faroji. Beliau ini merupakan Direktur Eksekutif PS HP, Bang ya? Ya, betul. Pusat Studi Hukum Pemilu, Bang. Ya, betul. Oke, bagaimana kabarnya, Bang? Sehat, Bang ya? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Bang. Jadi kita mau bincang soal pelaksanaan Pilkada serentak 2022, Bang. Sehat. Sama 2024. Nah, itu bagaimana menurut Abang? Yang sebelumnya, yang saat ini berlaku, memang harusnya pemilihan umum kepala daerah ini kan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Jadi kalau mengikuti ketentuan undang-undang yang sekarang, tidak ada yang namanya pilkada 2002-2003. Hanya saja kemudian perkembangan terkini beberapa partai politik itu melakukan evaluasi bahwa dan menimbang manfaat dan mudaratnya menurut mereka tentang ada tidaknya pemilu kada pemilihan umum kepala daerah di tahun 2002 dan di tahun 2003 begitu. Nah, sebagian partai politik ini mengusulkan perubahan undang-undang pemilihan umum kepala daerah supaya ada pemilihan umum kepala daerah di tahun 2023. Karena kalau tidak dilakukan pemilihan umum kepala daerah tahun 2023, maka akan banyak daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis dan kemudian pengisiannya akan dilakukan melalui PLT dan ditunjuk oleh pemerintah lah. Ya, oleh pemerintah. Oke. Nah, ini penunjukan oleh pemerintah inilah yang oleh beberapa partai politik itu mereka keberatan begitu. Nah, sehingga mengusulkan supaya dilakukan pemilihan di tahun 2002-2003 begitu. Oke, tapi sebelum lebih lanjut, Abang setuju nggak kalau misalnya pelaksanaan Pilkada 2022 itu tetap dilaksanakan? Ya, sebenarnya kalau kita melihat atau mempertimbangkan bahwa kita ini sekarang dalam kita atau sistem pemerintahan daerah kita ini kan sistem otonomi daerah gitu ya. Nah, sistem otonomi daerah itu kemudian juga disempurnakan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Artinya kewenangan daerah cukup besar dan daerah harus dipimpin oleh orang yang memiliki legitimasi politik yang cukup besar juga. Nah, apabila melihat dari perspektif itu, maka apabila kita tinjau bahwa memang kewenangan daerah yang besar itu harus dikelola oleh pemimpin daerah yang memiliki legitimasi politik yang besar juga, maka memang menjadi rasional apabila kita melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu dan melakukan pemilihan umum di tahun 2003. Karena apabila kita sisa masa jabatan yang masih cukup lama itu ya sampai 2024 itu kemudian diberikan atau ditunjuk PLT yang tentu legitimasinya bukan legitimasi politik tapi legitimasi legal formal. Nah, itu dikhawatirkan jalannya pemerintahan pelayanan publik akan menjadi tidak maksimal ya. Belum lagi kemudian soal bagaimana hubungan pusat dan daerah terkait dengan PLT itu begitu. Terus pada intinya gimana itu, Bang? Berarti tetap ada Pilkada serentak 2022 ini. Nah, itu kan nanti tergantung konfigurasi politik di DPR ya. Oke, maksudnya kalau menurut Abang sendiri, Abang setuju nggak kalau misalnya pelaksanaannya tetap lanjut? Kalau melihat dari perspektif tadi itu bahwa ini otonomi daerah dan disempurnakan
atau supaya otoritas yang besar dikelola oleh orang yang punya legitimasi politik, maka menjadi rasional menurut saya untuk melakukan pilkada di tahun 2002-2003 gitu. Oh, 2022. Iya, 2022 dan 2023. Oke. Jadi mestinya harus tetap berjalan ya. Iya, mesti ada revisi undang-undang pemilihan kepala daerah dan dilakukan pemilihan umum kepala daerah tahun 2002 dan 2003 begitu. Oke. Kalau saya melihat dari perspektif otonomi daerah tadi. Oke. Terus kalau soal tadi abang sempat bahas sebenarnya soal apa? Kalau misalnya anggaplah tidak dilaksanakan, lalu kemudian pasti banyak mungkin PLT mungkin atau PJS begitu kan, dan itu dilakukan oleh pemerintah. Memang kalau pemerintah melakukan atau menunjuk PLT, kenapa memang bang? Apakah ada implikasi hukum atau apa misalnya? Iya, tadi saya melihat dalam perspektif ini otonomi daerah di mana kewenangan daerah sekarang dengan otonomi daerah itu cukup besar. Betul. Maka kemudian harus dikelola oleh orang yang memang memiliki legitimasi politik yang cukup besar juga dari rakyat di daerah. Itu. Okay. Nah, sehingga apabila kepala daerahnya itu ada kepala daerah yang ditunjuk, maka yang dikhawatirkan adalah pelayanan itu tidak maksimal. Kebijakan strategis itu tidak bisa diambil oleh PLT. Betul. Padahal mungkin kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat itu, kepentingan strategis rakyat kan penting juga untuk kemudian diambil langkah-langkah yang strategis begitu. Tapi kan kalau soal keputusan strategis segala macam kan tetap bisa PLT itu bang, asalkan catatannya harus izin Mendagri. Nah ya, kan begitu. Ya, apakah misalnya ketika dia izin segala macam, apakah di sana ada unsur-unsur yang sekiranya itu patut kita curigain mungkin atau gimana? Saya melihat dalam perspektif ini ya Pak. Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Oh, efektivitasnya berarti ya? Artinya ya kewenangan yang besar itu harus diselenggarakan oleh orang yang memiliki legitimasi yang besar dan dipercaya oleh rakyat dengan kepercayaan yang cukup tinggi. Kalau itu dihasilkan dengan proses pemilihan kepala daerah, kan diharapkan bahwa yang terpilih itu akan melaksanakan konsep dan janji-janji pada saat pemilu kada itu secara maksimal gitu. Ini untuk kepentingan rakyat secara maksimal begitu. Jadi paling tidak daulat rakyat harus ada di sana ya. Ya betul. Artinya tidak bisa juga misalnya dikesampingkan daulat rakyat itu, karena legitimasi kepala daerah itu kan bukan dari pemerintah juga ya. Betul. Dari rakyat, sehingga harus orang yang benar-benar memiliki legitimasi politik yang besar kalau bahasa abang tadi. Betul ya. Terus kalau soal ini ya bang, kalau soal dari regulasinya tadi itu gimana itu bang maksudnya? Ya, jadi apabila kita ingin melaksanakan pemilu kada di tahun 2002-2003, maka kita harus merevisi kan undang-undang pemilihan umum kepala daerah yang sekarang berlaku gitu. Karena memang yang sekarang berlaku ini kan pilkada yang seharusnya atau yang masa jabatannya habis sebelum 2022-2023 itu kan harus ditarik untuk menjadi pemilu serentak kan gitu. Di tahun 2024. Nah, menurut saya sih tetap pemilu serentak itu bisa dilaksanakan di tahun 2024. Tapi kan lalu kemudian adalah tentu untuk pemilu serentaknya akan dipertimbangkan ya di tahun berapa yang ideal, yang ideal untuk ini tentu mempertimbangkan dari masa jabatan kepala daerah kapan berakhirnya begitu. Oke bang, terakhir berarti pesannya apa ini bang? Pesan tegasnya apakah pilkada 2022 tetap jalan, lalu kemudian dengan berbagai macam catatan misalnya revisi dilakukan atau gimana bang? Demi daulat rakyat semestinya pilkada 2022-2023 tetap dilaksanakan dengan melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu kada yang sekarang berlaku gitu. Oke, siap. Makasih banyak Bang Iwan atas bincangnya Bang. Sehat selalu. Siap, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.